ketika kita ada menjalani kehidupan ini, sering ketika kita berjalan atau kita ada dalam perkumpulan atau persekutuan ataupun dalam kehidupan keluarga, sering kita mendengar kalimat buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lalu sering orang bilang bahwa ketika anak-anak kita melangkah, melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka, maka orang akan mengenal anak-anak kita. Orang akan tahu kita sebagai orang tua, atau orang akan mengenal orang tuanya lewat anak-anak kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20 memiliki perikop hal pengajaran yang sesat. Dalam firman Tuhan ini juga mengatakan di ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kedua kalimat ini tidak jauh bedanya. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, itu berarti bahwa orang akan bertanya bahwa anak ini punya bapak untuk siapa? Atau anak ini punya orang tua untuk siapa? Atau kalau orang yang sudah mengenal, pasti orang demikian mengatakan bahwa orang tuanya juga seperti itu, maka anak-anak pun demikian. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam firman Tuhan Tuhan sudah memberikan sesuatu yang mengarahkan kita kepada kewaspadaan di ayat yang ke-15 tadi. Maka kita tahu bahwa ketika Tuhan bilang waspada terhadap nabi-nabi palsu, itu berarti bahwa ketika ada nabi-nabi palsu, berarti ada juga nabi-nabi yang benar. Lalu bagaimana kita bisa mengenal nabi palsu dengan nabi yang benar itu? Kalau kita mau melihat secara kasat mata, kita bisa untuk mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang benar. Karena memang di zaman sekarang ini nabi-nabi palsu itu senantiasa melakukan banyak mujizat mengatasnamakan nama Tuhan. Dengan mujizat-mujizat yang demikian, maka orang akan percaya bahwa mereka adalah nabi-nabi yang benar, atau nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi di saat ini saya mau mengatakan bahwa ketika kita mau mengenal akan nabi-nabi palsu dan nabi-nabi yang benar, ada dua ciri yang harus kita lihat dalam kehidupan mereka. Ciri yang pertama yang harus kita lihat dalam kehidupan mereka adalah kita harus mengenal mereka lewat buahnya. Kenapa saya mengatakan bahwa kita harus mengenal mereka dari buahnya? Kita harus mengenal mereka dari buah, yaitu apa yang sudah mereka buat dalam kehidupan mereka. Apakah mereka selalu melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka, ataukah cuma sekedar menjadi formalitas dalam kehidupan mereka? Mereka rajin beribadah, mereka rajin memberikan persembahan-persembahan atau bantuan-bantuan dalam persekutuan bergereja, atau
ataukah memang benar-benar mereka taat untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka? Kalaupun mereka hanya sekedar menjadikan segala sesuatu kebaikan itu sebagai formalitas, maka kita dapat menilai bahwa mereka adalah nabi-nabi yang palsu. Karena buah-buah yang mereka lakukan dalam hidup mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi ketika kita melihat buah-buah yang mereka buat dalam kehidupan mereka itu berkenan di hadapan Allah, mereka taat dan setia melakukannya dalam seluruh kehidupan mereka lewat tingkah laku, tutur kata, perbuatan dan lain sebagainya. Itu berarti bahwa dia adalah nabi yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang menjadi ciri untuk kita bisa mengenal akan nabi yang palsu dan nabi yang benar, yaitu kita harus senantiasa melihat dan memperhatikan apapun yang mereka katakan dalam hidup mereka. Apakah senantiasa mereka itu mengatakan yang demikian dan melakukan ataukah tidak? Apakah mereka cuma mengatakan untuk orang lain melakukannya, lalu mereka hanya melihat dan berkata-kata, ataukah mereka harus mengatakan dan melakukan dalam kehidupan mereka? Ketika dalam kehidupan mereka melakukan hal-hal ketaatan itu dalam kehidupan mereka, maka kita tahu bahwa apapun yang mereka lakukan dalam hidup mereka adalah sesuai dengan kehendak Allah. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kehidupan kita jalani di saat sekarang ini, ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan hati, menggiurkan mata dan lain sebagainya. Maka mari kita pilih, kita renungkan dalam hati kita, apakah di dalam kehidupan yang tadi dikatakan nabi yang benar dan nabi yang palsu itu kita sudah ada di dalam kriteria yang mana? Kalaupun kita masih ada di kriteria yang pertama, maka kita harus memperbaiki dengan kriteria-kriteria yang lain yang bisa menyelamatkan hidup kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, sering orang bilang bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh berseru-seru kepada Tuhan itu berarti bahwa orang itu yang akan masuk kerajaan sorga. Orang itu sering beribadah kepada Tuhan, menyanyi memuliakan nama Tuhan, oh berarti orang itu yang akan masuk kerajaan sorga. Tetapi kalau dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam menjalani tugas tanggung jawab, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, lalu kita tidak melakukan hal-hal yang baik dalam perilaku kita, maka kita tidak bisa dikatakan demikian. Untuk itu mari kita sebagai orang tua, kita sebagai para pemimpin-pemimpin yang ada dalam keluarga, ada dalam persekutuan, ada dalam perkumpulan-perkumpulan yang boleh dibentuk, mari kita belajar untuk menjadi pemimpin yang baik. Kalau kita sudah menjadi pemimpin yang baik, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita juga akan melakukan hal yang sama. Dalam firman Tuhan yang boleh kita pelajari di saat ini, kita diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar
seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di dalam kehidupan kita setiap hari, terkadang ada orang yang di depan-depan bicara baik, melakukan hal-hal yang baik, kelihatan alim dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada di belakang atau keluar dari dalam persekutuan yang ada, maka mereka akan menjadi seperti serigala yang siap untuk menerkam mangsanya, mencabik-cabik dagingnya. Jadi hanya di depan seperti ini bicara baik, tetapi ketika keluar di belakang akan bicara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau akan berbicara tidak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di depan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ada di posisi-posisi yang demikian, kalau kita ada di posisi yang dikambing hitamkan, pasti kita merasa emosi, kita merasa kecewa dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menyadari bahwa dalam segala sesuatu yang kita alami, itu semua adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu bukan haknya kita untuk menghakimi orang-orang yang demikian. Karena dalam firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ada nabi-nabi yang palsu, ada serigala yang berbulu domba dan lain sebagainya. Untuk itu kita serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara atas kehidupan mereka. Karena kalau kita berperkara dengan kehidupan orang-orang tersebut, maka itu akan menjadi dosa bagi kehidupan kita. Jadi itu bukan bagian kita, kita memberikan itu kepada Allah. Karena Allah yang berhak untuk menghakimi setiap orang yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat ini ada banyak media massa yang boleh mengekspos tentang pemilihan umum, ataupun dalam kehidupan kita secara bermasyarakat di saat ini, kita sudah mendapatkan kunjungan untuk ada dalam pemilihan umum. Kalau subtema kita yang diturunkan dari sinode yaitu tentang pemilihan umum yang adil dan benar. Untuk itu ketika kita ada dalam kondisi dan situasi seperti ini, maka kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk melihat, atau kita harus belajar untuk mempelajari segala sesuatu yang tadi dikatakan sebagai pemimpin atau nabi-nabi. Pemimpin itu adalah utusan, seorang utusan yang dipercayakan untuk melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Baik itu yang tidak seiman ataupun yang seiman dengan kita, karena mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita ada dalam kondisi seperti ini, itu berarti bahwa kita harus melihat apa kriteria pemimpin yang baik yang harus kita pilih. Dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 21 mengatakan bahwa mereka yang layak dipilih haruslah orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang membenci kepada pengajaran suap. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3 juga mengatakan bahwa karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kita pilih pemimpin yang dibentuk
dalam pembentukan karakter ilahi. Jadi jangan kita melihat orang ini, dia memiliki banyak uang, dia kaya, dia memiliki banyak janji-janji yang diberikan untuk kita, lalu kita memilihnya. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak boleh pilih orang-orang yang seperti ini, tetapi menurut Bapak Ibu yang terbaik, kita sebagai gereja juga patut untuk berpolitik. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita berpolitik lalu segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki kita lakukan. Dalam gereja juga kita berpolitik untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Ketika ada orang-orang yang ada dicalonkan sebagai pemimpin, ada banyak janji-janji yang disampaikan kepada kita untuk membuat kita nyaman, untuk membuat kita senang, untuk membuat kita tergerak hati untuk memilih mereka. Tetapi ketika mereka sudah menjadi pemimpin, apakah mereka masih melihat kita atau menjawab janji-janji yang tadi mereka sudah katakan, ataukah tidak? Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mau memilih pemimpin kita, maka mari kita melihat apa buah-buah yang sudah mereka buat dalam kehidupan mereka. Bukan saja lewat tingkah laku, perbuatan yang sudah mereka buat dalam kehidupan kita, tetapi juga apa yang mereka katakan. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan ataukah tidak? Dalam menyuarakan untuk pemilihan ini juga, jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang hanya melihat kepada kesenangan sesaat. Lalu kita ditawarkan dengan hal-hal yang menggiurkan, lalu kita mengambil jalan pintas untuk mengambil keputusan. Padahal kita tidak mengingat atau kita tidak memahami bahwa ketika kehidupan ke depan, apakah saya masih bisa menikmati kebahagiaan yang hari ini ataukah tidak. Untuk itu ketika kita menjalani kehidupan kita dengan hak-hak yang kita miliki, mari kita pergunakan hak kita secara baik. Kita mempergunakan hak kita secara adil dan benar, supaya ketika kita melangkah menjalani kehidupan panjang yang Tuhan masih sediakan kepada kita, kita akan menikmati kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami kebahagiaan, maka sukacita, damai sejahtera itu pasti tidak ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menikmati kebahagiaan, maka sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan itu akan kita terima, akan kita nikmati dari hari lepas ke hari. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan kita di saat pagi ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan ataupun kita bawa pulang dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Yang pertama, kita tidak boleh lengah untuk menilai dari penampilan luar saja, tetapi kita harus melihat apapun buah yang dia tunjukkan, yang dia lakukan dalam kehidupannya. Sering kita, yang tadi saya katakan bahwa sering kita menilai orang itu dari luar. Ketika melihat dia kaya, ketika melihat dia punya banyak harta, ketika lihat dia kalau mau mengalami sesuatu, mereka baik kepada kita, lalu kita terpancing. Jangan kita melihat orang-orang dari sisi yang demikian, tetapi kita harus melihat bahwa apakah orang ini
memiliki buah-buah yang baik dalam kehidupannya ataukah tidak? Apakah dia berbicara tentang firman Tuhan atau dia berbicara tentang kebaikan-kebaikan kemudian dia melakukannya dalam kehidupannya ataukah tidak? Apakah dia cuma berbicara dan dia tidak melakukan, dia mengharapkan orang lain untuk melakukan, atau yang bagaimana? Kalaupun dia berbicara dan melakukannya, mari kita mengambil dia, memilih dia sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan kita, sebagai seorang yang bisa mengayomi kita, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam persekutuan, dalam hidup kita. Ada pemimpin-pemimpin yang hanya menjadi pemimpin untuk memerintahkan, tidak melakukan. Ada pemimpin-pemimpin yang ketika sudah menjadi pemimpin tidak memperhatikan orang lain yang ada di sekeliling mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan. Padahal ketika kita dipilih untuk menjadi pemimpin, orang-orang demikian mempercayakan kita untuk menjadi penolong, untuk membawa mereka keluar dari hal-hal yang mereka butuhkan atau yang mereka alami. Mari ketika kita menjadi pemimpin, kita jangan melihat jauh-jauh di hadapan mata kita. Kita lihat yang ada di sekeliling kita. Kita memperbaiki semua kehidupan mereka. Apa yang bisa kita bantu, mari kita bantu. Bukan dengan harta kekayaan, tetapi dengan apapun yang kita miliki, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kalaupun mereka membutuhkan hal-hal yang demikian, berupa harta, berupa kekayaan, kalau kita punya, mari kita bantu. Berkat memberi lebih banyak dari berkat menerima. Jadi kalaupun kita memberikan sesuatu untuk orang lain, sering saya katakan bahwa kita lupakan apa yang kita berikan untuk orang lain, supaya bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita, tetapi juga bagi anak cucu kita. Tetapi kalau ada orang yang memberi untuk kita, membantu kehidupan keluarga kita, mari kita ingat, kita ceritakan untuk semua yang kita miliki, anak, istri, suami, orang tua, dan lain sebagainya. Supaya ketika mereka mengetahuinya, mereka akan menghormati orang-orang yang demikian. Mereka akan ingat dalam hati bahwa kalau tidak ada orang-orang ini berarti saya tidak ada di saat ini, atau orang tua saya tidak mungkin ada seperti ini. Tapi kalaupun kita ingat apa yang kita berikan untuk orang lain, lalu kita sampaikan, kita menceritakan, bermegah diri untuk anak, istri, suami, dan lain-lain, maka mereka akan menjadi sombong. Mereka akan mengatakan kepada orang lain bahwa orang-orang ini kalau tidak ada saya punya orang tua atau saya punya siapa-siapa, tidak mungkin mereka ada seperti itu. Itu yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Ketika kita bantu orang, kita lupakan. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita berikan, menjadi berkat bagi kehidupan kita dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang harus kita bawa pulang atau kita renungkan dalam kehidupan kita. Gereja bisa berpolitik. Yang penting gereja harus memiliki moral yang tidak menunjukkan kepada keberpihakan pada salah satu calon. Jangan kita berpikir bahwa ini kita punya orang, biar dia melakukan kesalahan tetap kita pilih. Itu yang tadi saya bilang, hari ini kita bilang kita punya orang, kita pilih dia, kita angkat dia, kita sanjung dia. Tetapi ketika dia duduk di tempat yang paling tertinggi, kita tidak dianggap sebagai saudara,
kita tidak dianggap sebagai orang-orang yang Dia kenal. Dia akan melupakan, dia akan cari nama baik, dia akan mencari nama untuk meninggikan dirinya sendiri. Dia melupakan apa yang sudah dia terima. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika satu saat kita akan menjadi pemimpin, baik itu dalam kehidupan keluarga untuk anak-anak muda, nanti satu saat akan menjadi kepala keluarga, akan menjadi ibu rumah tangga, itu pemimpin dalam kehidupan keluarga. Satu saat ketika Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi pemimpin-pemimpin dalam persekutuan bergereja, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, jangan kita lupa dengan apa yang orang berikan untuk kita. Kita lupakan saja apa yang kita berikan untuk orang, tetapi mari kita ingat selalu apa yang sudah orang buat untuk kita. Apa yang orang buat untuk kita menjadi baik, kita ingat, kita jadikan itu sebagai sesuatu yang berharga. Jadikan itu sebagai berkat yang melimpah. Dalam kehidupan saya ketika saya menikmati berkat sebagai pemimpin, maka kita juga harus mengingat orang-orang itu. Ketika mereka terpuruk, kita harus menjadi berkat untuk mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jalanilah kehidupan kita di dalam proses selanjutnya yang akan kita lewati. Menjalanilah kehidupan kita di sepanjang bulan November ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Minta Tuhan tuntun kita dengan hikmat-Nya, supaya kita bisa membedakan dalam kehidupan kita mana pemimpin-pemimpin kita yang baik, yang melakukan kehendak Allah, dan mana pemimpin-pemimpin kita yang palsu, yang hanya membutuhkan pertolongan kita. Jalanilah kehidupan ini dengan sukacita. Berikanlah keputusan yang terbaik dalam hidup kita, supaya ketika di saat ini kita menikmati kebahagiaan itu, sampai seterusnya dan selamanya kita akan menikmati kebahagiaan itu. Karena kalau kita menikmati kebahagiaan, maka sukacita, damai sejahtera, segalanya kita akan miliki dalam hidup kita. Bukan orang-orang yang berseru saja kepada Tuhan dan tidak melakukan kehendak Tuhan yang harus masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang-orang yang melakukan dengan taat kehendak Allah dalam hidup mereka, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Tuhan yang empunya firman ini memberkati kita. Amin.